Jemaat Tuhan Shalom, bersyukur karena pagi hari ini kita kembali menikmati hari yang baru, menikmati berkat Tuhan yang baru dan kemurahan Tuhan yang baru. Seperti biasa, pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan semua untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa sebelum kita memulai segala aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini. Karena masih suasana tahun baru, saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai firman Tuhan ketika kita memasuki tahun yang baru. Izinkan saya mengajak jemaat Tuhan membaca Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak nanti bisa meneruskan pembacaan ini di ayat-ayat sebelumnya maupun juga ayat-ayat sesudahnya. Kisah ini adalah kisah tentang bagaimana orang Israel menyeberang sungai Yordan. Seperti kita ketahui bersama bahwa perjalanan mereka selama 40 tahun berhenti di lembah Moab, lalu kemudian di antara mereka dan tanah Kanaan dipisahkan oleh sungai Yordan. Mereka adalah generasi yang sama sekali tidak berpengalaman dengan tanah perjanjian. Satu-satunya informasi yang mereka dapatkan adalah dari para pengintai yang kembali untuk melihat seperti apa tanah Kanaan setelah mereka tinggalkan, setelah leluhur mereka tinggalkan. Lalu kemudian ketika kita mencermati teks ini, mereka ada dalam masa atau waktu yang tidak tahu tentang masa depan mereka. Mereka tidak punya gambaran apapun tentang masa depan mereka. Masa depan mereka, teritori di depan, persoalan di depan, tantangan di depan adalah tantangan yang sama sekali belum pernah mereka alami. Sebuah misteri, gambaran yang samar-samar atau gambaran yang kabur. Sama seperti keadaan kita ketika kita memasuki tahun 2021. Kita sepertinya ada di sebuah masa yang melihat ke depan dengan ketidakpastian, samar-samar, kabur, bahkan menantang. Tetapi prinsip Tuhan, firman Tuhan menarik sekali ketika kita renungkan pagi hari ini. Bagaimana ketika bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua akhirnya menyeberang sungai Yordan dan masuk ke wilayah teritori yang belum pasti, yang penuh dengan misteri dan tantangan itu. Prinsip yang pertama adalah mereka dimampukan, mereka ditolong, mereka akhirnya berhasil masuk ke tanah perjanjian, wilayah yang belum mereka kenal sama sekali, wilayah yang penuh dengan tantangan itu, karena prinsip yang pertama adalah adanya penyertaan Tuhan. Tabut perjanjian yang sering disebut di dalam pasal 3, lambang, representasi, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kebersamaan Tuhan bersama dengan umatnya. Ketika kehadiran Tuhan, ketika Tuhan terlibat, ketika Tuhan diajak, ketika Tuhan dibiarkan memimpin bangsa itu, maka seperti teks yang kita cermati tadi, ada pertolongan, ada kemurahan, bahkan ada hal-hal yang ajaib terjadi di sana. Ketika para imam menjejakkan kaki di sungai Yordan, maka sungai Yordan itu terputus. Yang dari hulu mengalir menjadi bendungan, sedangkan yang ke hilir sama sekali menjadi daratan kering. Pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesanggupan untuk menapaki wilayah teritori baru, masa yang penuh dengan misteri. Kuncinya adalah adanya penyertaan Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ketika menghadapi 2021 yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan tantangan, kecemasan dan kekhawatiran, mari belajar dari bangsa Israel, belajar dari Yosua bagaimana terus melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pandu kita, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan pimpinan Tuhan, mengikuti arahan dan pimpinan Tuhan. Kemana Tuhan akan pimpin, kita akan ikut. Dengan prinsip ini, kita akan dimampukan
melewati tantangan, situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan situasi yang menakutkan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan dan menolong kita semua untuk menjalani kehidupan kita baik di hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Kita berdoa jemaat yang terkasih. Bapa di surga, terima kasih mengucap syukur karena kami diizinkan untuk merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang pentingnya melibatkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pandu, sebagai pedoman, sebagai pemimpin kami. Biarlah Tuhan yang menuntun bangsa Israel, menuntun pula kehidupan kami, memampukan kami untuk memasuki tahun 2021 dan menapaki hari-hari yang ada di dalamnya. Kemurahan-Mu dan anugerah-Mu kami minta untuk jemaat Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.